Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ali baitil kiram ajma'in. Thumma ila arwahim alifil kutub khususan Ahmad bin Hasan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amittana bi asrarihi wa anwarihi fid dharain amin. Melanjutkan pasal yang kemarin mengenai suatu perkara yang dapat merusak wudu, yakni wallazi yunqidul wudu'a. Nah, pada pasal sekarang ini mengenai suatu perkara yang mewajibkan kita untuk mandi, wallazi yujibul husla. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Dibuka kitab Fathul Qarib utawi kitab Takrib halaman 6. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun, tegese utawi iki iku fasal, wallazi yujibul husla, wallazi utawi perkara yujibu kang majibake apa allazi al husla ing wudu ay ing adus. Sittatu asya'a iku 6 pira-pira perkara utawa iku 6 suwiji-wiji. Salah satun telu, salah satun iku ana telu tashtariku sekutonan fiha ing dalam salasah sapa arijalu wong wadon, pira-pira sapa arijalu pira-pira wong lanang, wan nisa'u lan wong wadon. Wahia utawi sittatu asya'a utawi 6 perkara mau iku iltiqaul khitanaini, tetemune pesunatan loro, wa inzalul mani sing nomor loro apa, wa inzalul mani lan metune mani, wal mautu lan mati. Wa salah satu utawi kang telu iku takhtasu tertentu biha kelawan salasah sapa an-nisa'u pira-pira wong wadon. Wa hiya utawi salasah iku al khaidu haid, wan nifasu lan nifas, wal wiladatu lan wiladah. Nah, di dalam pasal ini menjelaskan atau menerangkan mengenai suatu perkara yang dapat atau yang bisa mewajibkan kita untuk mandi. Nah, apa saja itu? Nah, di sini dijelaskan ada 6 perkara. Yang pertama apa? Yang pertama yakni dibahas secara global. Maksudnya secara global apa? Ini berlaku bagi pihak perempuan ataupun laki-laki, pihak pria ataupun wanita. Jadi ini yang 3 ini, tadi kan ada 6 pembagian. Nah, yang 3 ini bersifat global, baik itu perempuan ataupun laki-laki. Nah, yang pertama apa? Yang pertama yakni wahia iltiqaul khitanaini, bertemunya 2 pesunatan loro. Yang dimaksud apa? Yang dimaksud yakni ketika seorang laki-laki atau perempuan melakukan suatu hubungan seksual. Nah, disinilah jadi ketemunya 2 alat kelamin atau alat vital antara laki-laki ataupun perempuan dalam bentuk persetubuhan. Nah, itu ketika seseorang sudah dalam hubungan pernikahan kemudian melakukan suatu persetubuhan, maka wajib hukumnya untuk mandi. Sedangkan nanti mengenai niat nanti akan dijelaskan lebih detailnya di dalam faraidul ghusl atau fardunya daripada mandi. Kemudian yang kedua, wa inzalul mani, dan keluarnya mani. Nah, di dalam yang keterangan pertama ini mengenai iltiqaul khitanaini dan wa inzalul mani, ini ada suatu riwayat yang menjelaskan mengenai persetubuhan atau
hubungan seksual, yakni diriwayatkan dari hadis Sayyidah Aisyah yang berbunyi idzal taqal khitanani aw masal khitanun wajabal ghuslu wa fa'altuhu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faghtasalna. Nah, di dalam hadis ini menjelaskan bahwasanya ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha melakukan suatu persetubuhan atau melakukan hubungan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah suatu contoh atau suatu percontohan untuk suatu ibarat. Jadi ketika Rasulullah membuatkan atau menjadikan dia bertindak kemudian ataupun secara ucapan langsung itu menjadi suatu syariat. Nah, suatu syariat itu agar agar nanti kelak umat-umatnya agar meniru, agar mencontoh daripada syariatnya baginda Nabi Muhammad. Nah, di sini mengenai iltiqaul khitana ini ada riwayat bahasanya ketika bertemunya dua alat kelamin atau dua alat vital, entah itu laki-laki ataupun perempuan dalam bentuk persetubuhan, au massa khitanun atau menyentuhnya dua alat kelamin ini, maka wajabal ghuslu. Nah, disinilah maka wajib hukumnya untuk untuk mandi. Wa fa'altuhu, dan sebagaimana suatu perkara tersebut sudah dilakukan, kata Sayyidah Aisyah, sudah aku lakukan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faghtasalna, dan aku pun, kata Sayyidah Aisyah, dan aku pun bersama Rasulullah mandi. Nah, itulah hukum kewajiban atau kefarduan daripada mandi ketika iltiqaul khitana ini. Kemudian yang kedua wa inzalul mani, dan keluarnya air mani. Nah, air mani ini untuk laki-laki. Nah, bisa diserupakan misal untuk perempuan, nanti ada pembahasan yang lebih tertentu atau yang lebih dikhususkan lagi. Kemudian yang ketiga Yang ketiga yakni wal mautu, yakni mati. Jadi ketika ada seseorang yang meninggal dunia, maka wajib hukumnya untuk dimandikan, kecuali Nah, di sini di dalam syarahnya dijelaskan ada pengecualian, illa fi syahidin, kecuali orang yang mati dalam keadaan syahid. Nah, ini adalah suatu pengecualian mengenai kefarduan atau kewajiban daripada mandi. Nah, kemudian wasala satu takhtasu biha an-nisa wa hiya al-haid wan nifasu wal wiladatu. Nah, tadi yang 6 perkara, yang 3 ini bersifat global, entah itu laki-laki ataupun perempuan. Nah, yang 3 ini kemudian yang ketiga berikutnya yakni dikhususkan untuk Dikhususkan untuk an-nisa, untuk orang-orang perempuan atau untuk kaum wanita. Nah, yang pertama wahia al-haidu, yakni yang pertama adalah haid. Yang kedua nifas. Yang ketiga wiladah. Nah, apa itu haid? Pengertiannya dijelaskan bahasanya ay adamu al khariju min imraati tis'a sinina, yakni ketika keluarnya darah dari rahim seorang wanita yang sudah mencukupi umur atau sudah mencapai umurnya. Nah, itu maka hukumnya wajib untuk mandi, karena itu dinamakan dengan darah haid. Nah, dijelaskan di dalam syarahnya umurnya berapa, tis'a sinina, itu ada 9 tahun. Nah, kemudian yang kedua wan nifasu, dan nifas. Nah, ini suatu perkara yang dikhususkan untuk kaum wanita, nifas. Apa itu nifas? Nifas yakni dijelaskan dalam syarahnya bahasanya ketika darah keluar dari seorang wanita beriringan atau bersamaan dengan melahirkan bayi. Nah, ini yang dimaksud dengan nifas. Jadi ketika seseorang atau ibu kita dalam keadaan melahirkan kemudian mengeluarkan darah, nah darah itu disebutkan dengan darah nifas. Ini maka hukumnya wajib atau mutlak, secara mutlak untuk mandi. Nah, kemudian yang ketiga wiladah. Wiladah ini yakni ketika saat melahirkannya bayi. Nah, wiladah ini adalah ketika melahirkannya bayi, baik disertai dengan keadaan basah ataupun tidak. Dijelaskan dalam syarahnya maksudnya
Maksudnya adalah ketika seorang wanita atau ibu-ibu melahirkan, kemudian dia mengeluarkan bayi, itu disertai dengan keadaan basah. Keadaan basah itu apa? Yang dimaksud disertai atau dibarengi dengan keadaan berlendir, atau misal cairan yang dalam tubuh itu keluar ataupun tidak, maka hukumnya wajib untuk mandi. Itu bagi seorang wanita. Karena dia apa? Karena dia keadaan melahirkan bayi tersebut, maka hukumnya wajib secara mutlak mandi. Ini menurut musannif. Nah, kemudian yang nomor 3 yakni wiladah. Wiladah ini adalah suatu perkara yang dapat atau yang bisa mewajibkan seorang wanita atau kaum wanita untuk apa? Mandi, untuk wajib hukumnya mandi. Nah, sedangkan pengertian wiladah sendiri apa? Pengertian wiladah adalah ketika seorang wanita itu dalam keadaan melahirkan. Nah, baik menurut kaulnya Imam Syafi'i, baik ketika dalam keadaan basah ataupun tidak. Yang dimaksud apa? Misal seorang wanita atau ibu itu melahirkan, ketika melahirkan bayi itu disertai dengan keadaan belendir, misal keadaan cairan keluar dalam tubuh ataupun tidak, itu maka hukumnya wajib, tetap wajib untuk mandi. Itu ketika sudah bersih, kemudian dimandikan, kemudian dibersihkan dari bekas-bekas atau cairan-cairan yang keluar dari tubuh, itu hukumnya wajib. Nah, 3 perkara ini tadi yang mengenai haid, nifas, wiladah, ini khusus untuk kaum wanita dikhususkan. Sedangkan yang 3 yang pertama tadi itu secara global, baik wanita ataupun laki-laki, wanita ataupun pria. Itu. Sekian keterangan singkat pada pengajian atau kajian online pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata, tutur kata yang kurang pas atau salah ucap, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-afu minkum, ihdinas siratal mustaqim, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.